Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah langkah dalam menangani para penyintas banjir lahar dingin yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Kita akan bahas bersama Kabirokom dan Pelayanan Publik Kemenkes Republik Indonesia. Pemirsa, ada Ibu Nadia Tarmizi. Ibu Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Kalian. Baik, Bu Nadia, jadi sejauh ini apa saja yang sudah disiapkan Kemenkes untuk korban terdampak bencana di Sumatera Barat, Bu Nadia? Ya, jadi kita tahu bahwa banjir bandang yang dialami 3 kabupaten yaitu Agam, Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dan kalau kita lihat Kabupaten Agam sudah menetapkan SK tanggap darurat dan banjir bandang. Sementara Agam dan Tanah Datar juga sudah mengaktifkan yang kita sebut sebagai Health Emergency Operation Center. Kalau kita melihat dari fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Agam itu kita tidak ada fasilitas kesehatan yang rusak ya, hanya memang di Kota Padang Panjang ada satu pustu lubuk mata kucing itu yang rusak berat. Nah, sampai saat ini kalau kita melihat jumlah yang meninggal itu kurang lebih 60 orang ya, walaupun datanya masih terus bertambah dikarenakan memang masih dalam proses pencarian. Hanya memang jumlah pengungsi untuk di Kabupaten Agam itu ada 1.159 dan di Kota Padang Panjang itu ada 198, tapi ini datanya akan masih bergerak ya. Dan Kabupaten Tanah Datar itu sebanyak 2.039. Nah, tentunya apa yang sudah kita lakukan di sektor kesehatan, kita bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang terdampak dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah pertama tentunya tadi mengaktifkan pusat emergensi daripada kesehatan ya. Nah, yang kedua adalah kita melakukan yang kita sebut sebagai RHA, yaitu penilaian cepat daripada kondisi kesehatan. Jadi melihat apa-apa saja kemungkinan penyakit-penyakit menular khususnya yang bisa terjadi terutama di antara para pengungsi. Selain itu penanganan terhadap korban-korban banjir seperti luka patah, kemudian luka robek, kemudian ada juga sakit kepala dan sebagainya, serta juga penyakit-penyakit kronik seperti hipertensi atau penyakit gula yang selama ini mereka mendapatkan penanganan. Kemudian kita juga melakukan mobilisasi kesehatan ya dari puskesmas-puskesmas karena tidak terdampak dan juga dari rumah sakit. Ada 3 rumah sakit rujukan ya yang sudah kita tentukan, yaitu Rumah Sakit Ahmad Muta dan Rumah Sakit Yarsi di Bukit Tinggi untuk Kabupaten Agam, sementara untuk Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar itu RSUD Padang Panjang. Sementara Rumah Sakit Ali Hanafiah Batu Sangkar dan Rumah Sakit Jamil di-standby-kan untuk menerima juga rujukan baik dari Kabupaten Tanah Datar maupun Kota Batam. Baik. Selain itu juga ada 3 pos kesehatan ya, yaitu pos kesehatan utama di Kabupaten Agam, kemudian ada pos kesehatan Galuang dan ada pos kesehatan Galuguna. Di Tanah Datar juga pelayanan kesehatan itu dilakukan melalui 11 puskesmas dan adanya pusling dalam hal ini. Bu Nadia, jadi pada saat pusat krisis kesehatan ini diaktifkan di sana, bagaimana persiapannya? Apakah ada bantuan medis lainnya yang dikirimkan ke situ? Ya, sampai saat ini untuk obat-obatan kita masih mobilisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Jadi melalui stok yang tersedia di sana. Karena tadi bahwa sebagian besar puskesmas ya tidak ada kerusakan sehingga memang dari sisi obat kemudian juga peralatan seperti infus kemudian cairan itu masih dalam kondisi baik sehingga kita belum memberikan tambahan ya alokasi untuk peralatan maupun sarana prasarana lainnya. Selain itu tentunya yang kita aktifkan ini adalah mobilisasi tenaga cadangan kesehatan yang ada di regional Sumatera Barat ya. Jadi memang kalau kita lihat kita sudah memberikan tambahan tenaga kesehatan dari regional yang ada di Sumatera Barat dulu. Jadi kita mobilisasi dari provinsi dan kabupaten-kabupaten kota lain termasuk juga dokter spesialis yang kita datangkan untuk mendukung tentunya penanganan banjir bandang di 3 kabupaten tersebut. Baik, Bu Nadia, sampai dengan saat ini tadi Kepala BNPB meminta supaya masyarakat terdampak tidak pulang ke rumah mereka masing-masing, tapi diarahkan dan diimbau untuk tetap berada di dalam pengungsian. Bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya penyakit menular, ISPA, macam-macam di situ ada anak-anak dan juga lansia juga? Ya, jadi dukungan yang kita berikan selain obat-obatan dan juga cairan ataupun jarum infus serta
benang untuk penjahitan untuk luka robek dan sebagainya, kita juga menurunkan bantuan tenaga untuk kesehatan lingkungan. Jadi memastikan seperti akses air bersih ya, bagaimana kemudian mengelola air bersih yang bisa digunakan untuk seluruh masyarakat yang dalam pengungsian, kemudian juga bagaimana memastikan dapur umum ini tentunya pengolahan makanannya juga dalam kondisi yang baik, kemudian tidak tercemar atau kontaminasi, ini juga kita lakukan. Jadi tadi di dalam kajian cepat kesehatan, selain tadi kita memastikan potensi penyakit seperti apa ya, karena bisa saja kan ISPA akan cepat, kemudian bisa juga terjadi tetanus ataupun juga penyakit-penyakit infeksi seperti campak dan sebagainya. Ini yang kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh pengungsi apakah ada potensi-potensi penyakit menular tadi, dan memastikan tadi pengolahan makanan, kemudian juga akses air bersih, akses untuk BAB dan mandi juga kita lakukan secara bersama dengan BNPB untuk memastikan bahwa ini jangan menjadi sumber penyakit ke depannya. Selain itu edukasi kepada masyarakat kita lakukan ya untuk tetap memperhatikan higiene dan sanitasi pribadi. Baik. Bu Nadia, untuk satu kabupaten saja ada sekitar ribuan, bahkan di Agam ada lebih dari 1.000 yang mengungsi di sana. Apakah di posko pengungsian itu ada tenaga kesehatan yang disiagakan di sana? Ada di sana, ada tenaga cadangan kesehatan ya yang mereka itu adalah nakes dan non nakes ya. Jadi ini yang kita mobilisasi untuk kita sebar di terutama tadi di tempat-tempat pengungsian, karena tempat-tempat pengungsian ini kan ada beberapa tempat ya Mbak. Nah, yang jumlahnya sedikit itu nanti akan dilakukan monitoring melalui puskesmas tempat. Jadi petugas kesehatannya tidak standby di situ, tapi di pengungsian yang besar itu memang ada posko kesehatan yang kita dirikan dengan tenaga kesehatannya itu merupakan campuran dari tenaga kesehatan yang selama ini memang ada di sana di puskesmas ataupun di pustu, dan juga dari tenaga cadangan yang kita mobilisasi dari kabupaten kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Tadi Anda juga sempat menyebutkan ada beberapa rumah sakit yang sudah disiapkan ya untuk menangani kalau seandainya ada pasien, ada di Bukit Tinggi, di Padang Panjang, di Padang juga. Tapi kalau kita lihat untuk situasi yang terisolir karena jalan putus, kalau untuk di tempat terjadinya bencana, apakah ada ketersediaan dokter di sana, Bu Nadia? Ya, khusus di daerah yang memang banyak kejadian luka robek ya, yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan rujukan atau kemudian kita lakukan penanganan sementara sebelum kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk penanganan yang lebih baik. Di sana memang sudah ada dokter bedah yang kemudian dokter ortopedi yang kita standby-kan untuk penanganan kasus-kasus tersebut. Ini juga kita mobilisasi dari tenaga cadangan kesehatan yang ada di Sumatera Barat. Baik, mudah-mudahan nanti bisa tenaga kesehatan, dokter yang ada bisa menangani ya Ibu ya untuk keluhan-keluhan masyarakat yang mengungsi saat ini di sana. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.